Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم Falamma fasala mongko tatkalane metu fasala bimana ay kharaja tegese metu sapa Talut raja Talut bil junudi kelawan tentarane raja Talut ay bil junudi tegese kelawan tentara mimbainil maqdis saking Baitul Maqdis nek saiki berarti nggih Yerusalem nggih teng Palestina. Wa kana lan ana apa Baitul Maqdis ana iku al-harra syadidan panas kang banget panase. Wa tola bulan padha amrih sapa junud minhu saking raja Talut murih al-ma'a ing banyu. Kala dawuh sapa raja Talut innallaha ing temen sedene Gusti Allah iku mubtaliikum menguji sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh ay mukhtabirukum tegese menguji sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh uji binaharin kelawan bengawan dia saro drapun pertelo sapa almutinge wong kang manut mingkum saking sira kabeh wal ngasilan wong kang duraka wa huwa hale utawi nahar sungai niku wau bainal urduna ing dalam antarane tanah Urdun atau Yordania wa Palestina lan tanah Palestina. Faman mongko utawi sapane wong iku syariba ngombe sapa man minhu saking banyune nahar ai min ma'ihi tegese saking banyune nahar. Falaisa mongko ora ana sapa man ora ana iku minni saking golongan ingsun. Ingsun rasa Talut maksudipun ai min ittiba'i tegese saking penderek ingsun. Wa man lan sapane wong Sulaiman lam yat'amhu kang ora nyicipi sapa man hu ing banyune nahar. Ayaduhu tegese ora nyicipi sapa man hu ing nahar. Fa innahu mongko temen Sulaiman iku minni golongan ingsun ilaman angin wong igtarafa kang nyawuk sapa man atau nyiduk sapa man khurfatan ing sejidukan utai dawuh khurfatan iku bil fathi kelawan den waca fathah berarti khurfatan menawi diwaca fathah dados khurfatan wa dhamir lan diwaca dhammah berarti khurfatan nyiduk biadihi kelawan astone man faktafa mongko ngalap cukup sapa man biha kelawan hurfatan atau sejidukan walam yazid lan ora nambah alaiha ing ate hurfatan fa innahu mongko temen setune man iku minni golongan ingsun fasyaribu mongko padha ngombe sapa junub minhu saking banyune nahar lamma wabu tatkalane teka nginum sapa junudhu ing banyune nahar
nginum bikathiratin kelawan akeh. Illa qalilan angin kitik minhum saking junud. Waktasiru mongko ngalap cukup sapa junud ala ghurfata ing atase sejedukan. Ala ghurfati ngate. Ala ghurfati ing atase sejedukan, secawukan. Ruya dan ceritakan anaing temen setune sejedukan. Sejedukan toya nahar niku wau. Iku kafathum nyukupi hum ing junud. Disarabahum kaduwe ngombene junud wadawabahum lan tunggangane junud. Wong di zaman perang niku berarti tunggangane nggih unta atau jaran ngoten nggih. Dadi ngarah secukupe lah seinuman untuk bala tentara dan tunggangannya atau kendaraannya. Wa kanulan ana sapa junud ana iku salah samiatin 300 wa bidaatin lan punjulane ngasara ing 10. Apane rajulan wong lanange. Jadi yang tersisa 300 belasan tentara ngaten. Bid'ah itu punjulan ngasara 10 berarti nggih belasan nggih. Falamma jawazu mongko tatkala ning liwati sapa junud hu ing nahar wa hale utawi Raja Talut waladina lan wong akeh. Wong akeh iku maksud para tentaranya Talut. Iku amanu padha iman sapa alladzina mahu bareng sertane Talut. Wahum halai utawi alladzina amanu iku alladzina wong akeh iktasoru kang ngalap cukup sapa alladzina amanu ngalal ghurfati ing atase sejidukan. Qalu padha ngucap sapa alladzina atau tentara tegesipun ai alladzina tegese wong akeh saribu kang padha ngombe sapa alladzina. Pengucape la tokota ora ana kekuatan iku maujud. Ai kuwatan tegese ora ana kekuatan lana kadhe kita al yauma ing dinane mangkat perang niki maksudipun. Perang bijaluta kelawan nglawan Raja Jalut. Wa junudihi lan pira-pira tentarane Raja Jalut. Ai bi kita lihim tegese merangi ing tentarane Raja Jalut. Wajabalu lan padha jereh sapa tentarane Raja Talut. Walam yujawizuhu lan ora iso ngliwati sapa tentarane Raja Talut hu ing nahar. Kala ngucap sapa alladzina wa akeh yazunnuna kang padha nyangka atau kang padha yakin atau beriman ngaten sapa bala tentarane Talut. Ayyuqinuna tegese padha ngiyakini sapa alladzina dzunnu annahum ing temene junud iku mulaku bakal ketemu mulakullah bakal ketemu Gusti Allah. Mulaku bakal ketemu sapa junud nggih. Ketemu kalian Gusti Allah. Maksudipun bil ba'ti iki maksudipun yadzunnu yuqinun yakin bil ba'ti kelawan tangi urip saking kubur. Wa hum hale utawi alladzina yadzunnu iku alladzina wong akeh jawazuhu kang padha ngliwati sapa alladzina yadzunnun hu ing nahar. Kaming fiatin utawi dawuh kam iku khabariyatun katerkib dados khabariyah terus kam bimana khabariyah. Mananipun kam menika bimakna katsirin kelawan maknane akeh. Terus kam bimakna akeh. Terus mboten berapa tapi bimakna katsir karena kan enten kam istifhamiyah, enten kam khabariyah, enten. Nah kam teng ayat niki kam khabariyah maknanipun kathah. Akeh min fiatin saking golongan, jamaatin tegese jamaah. Qalilatin kang kitik khalabat ngalahaken atau menangaken sapa min fiatin qalilah
ngalahaken fi'atan katsiratan ing jamakang kathah. Bismillahi kelawan izine Gusti Allah. Ai bi iradati tegese kelawan iradahe Gusti Allah. Wallahu halate Gusti Allah iku masabirina tetep bareng sertane wong kang padha sabar. Tegesipun bil auni kelawan bantuane Gusti Allah atau pitulungan Gusti Allah wan nasri lan pitulungan Gusti Allah. Pun ayat nggih. Alhamdulillah ayat 249 masih meneruskan ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang pertama menjelaskan Bani Israel sudah mengakui kalau Talut adalah raja pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadinya ditolak dengan alasan Raja Talut itu bukan dari bangsawan, bukan dari keturunan raja, bukan dan tidak mempunyai sifat-sifat kenabian, bahwa sejatinya sebenarnya Raja Talut adalah turunan Nabi Yakub sejatinya. Tapi Bani Israel lah banyak alasan. Apalagi keadaannya Talut adalah seorang pengembala, orang miskin kok ditunjuk jadi raja. Jadi karena Nabi Samuel dawuh nanti Gusti Allah bakal menunjukkan tanda-tanda kalau Talut memang ditunjuk oleh Allah, nanti ada kotak atau peti yang dibawa oleh malaikat seperti yang selama ini memang hilang, nanti dikasihkan kepada Talut. Nah, ketika memang itu terjadi, akhirnya semuanya berikrar dengan status bahwa Talut memang raja pilihan Allah. Nah, setelah resmi Talut menjadi raja, lalu Raja Talut memilih, ini singkat cerita ya, memilih pemuda-pemudanya Bani Israel dengan jumlah kurang lebih 70.000 pasukan. Nah, seterusnya di sini diteruskan lagi ayatnya falamma fasala Talutu bil junud. Nah, maka ketika Raja Talut membawa pasukannya yang 70.000 itu, yang telah dipilih oleh Talut, itu untuk tujuannya adalah jihad, yaitu membebaskan Baitul Maqdis, yaitu kalau sekarang Palestina, Yerusalem. Bil junuti min Baitul Maqdis wa kana al-harra syadidan. Nah, ketika dalam perjalanan memang itu Baitul Maqdis cuacanya sangat panas sekali, yang akhirnya situasi panas otomatis kehausan para tentaranya. Kita membayangkan, jangankan di Sahara, Gunung Sahara yang sepanas itu, kita jalan dari sini ke pasar benda kewis haus nek nggih. Nah, itu menuntut untuk minta air minum. Tapi di sini Raja Talut dawuh, qala innallaha mubtaliikum bin nahar. Wahai bala tentaraku, ketahuilah sungguhnya Allah akan menguji kalian semua dengan ujian nanti. Dengan ujian apa? Sungai atau pengawan. Yang pastinya kalian pasti akan haus. Ujiannya adalah bengawan nggih. Tujuannya apa Allah menguji itu? Liyadharul muti' minkum wal 'asi wa huwa bainal Urdun wal Palestin. Nah, ini diterangkan sungai ini letaknya adalah antara Urdun, Yordania dan Palestina. Tujuannya untuk menguji kalian semua adalah untuk biar jelas siapakah yang memang mengikuti atau tunduk kepada Talut, atau orang atau pasukan yang tidak mau tunduk kepada Talut. Itu biar jelas ujiannya. Apa dawuhnya Raja Talut kepada para tentaranya? Faman syariba minhu falaisa minni. Jadi barang siapa orangnya pasukanku yang nanti ketemu dengan sungai itu kok meminum airnya, maka dia bukan pasukanku. Falaisa minni.
atau bukan pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa tentaraku yang tidak minum sama sekali, itu adalah pasukanku atau golonganku. Diperbolehkan illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Boleh minum tapi hanya dengan seciduk apa ya bahasa Indonesia ya? Seciduk tangan lah kayak gini. Secabukan tangan. Artinya hanya minum sedikit, tidak boleh banyak-banyak. Karena di sini jelaskan illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Boleh meminum tapi hanya seciduk tangan. Dawuhnya apalagi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Dan barang siapa yang meminum banyak lama wafuhu bikatsiratin. Jadi tentaraku yang minum banyak ya bukan pasukanku. Pasti ada peringatan seperti itu, ada banyak sekali mudaratnya kalau meminum banyak. Fasyaribu minhu, dan banyak sekali bala tentara ini banyak yang minum banyak. Ada yang tidak minum illa qalilan minhum. Memang ada beberapa pasukannya Raja Talut yang tidak minum apa yang patuh kepada Raja Talut. Itu hanya cukup dengan satu cidukan lah tangan nggih. Kafathum, dan hanya cukup untuk satu cidukan dan untuk minum beberapa hewan-hewan kendaraan perangnya. Disarobahum wadawabahum, dan jumlah dari illa qalilan minhum ialah salasa mi'atin, itu 300, wa bitu'atin asyarah, yaitu 300 belasan tentara. Kalau kita ngutip dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sesuai dengan hitungan jumlah pasukan perang Badar. Kanjeng Nabi dawuh, pasukanku sekarang 313 tentara, sesuai dengan seperti pasukannya Raja Talut ketika berhasil menyeberangi sungai. Berarti 313. Nah, ketika dawuh seperti ini, Raja Talut dawuh seperti ini, kejadiannya ternyata ada dua kejadian. Yang satu memang kejadiannya banyak sekali tentaranya yang melanggar larangan Allah. Artinya dari kurang lebih 70.000 tentara, tapi yang berhasil menjalankan dawuh di sini itu hanya 300 belasan tentara. Artinya lebih banyak sekali yang melanggar. Akhirnya apa? Apa yang terjadi ketika tentara-tentara yang melanggar ini? Mereka ketika melanggar pastinya ada mudaratnya. Mudaratnya apa? Qalu la taqatan lanal yaum bijalut wa junudi. Jadi yang dimaksud siapa yang berucap di sini yaitu tentara-tentara yang banyak minum itu akhirnya apa? Tidak ada kekuatan. Akhirnya lemah untuk melawan. Jadi belum apa-apa wis nyerah dhisik. Jadi belum ketemu dengan Raja Jalut dan tentaranya. Di sini udah nyerah. La taqata lanal yauma bijalut wa junudi. Kita tidak ada kekuatan. Mungkin karena kebanyakan minum akhirnya lempok kenapa ya? Lemes. Kewargan. Kalau tafsir lain ada yang menjelaskan yang banyak minum itu kan syariba di sini, ada yang ditafsirin minumnya itu bahkan tidak dengan tangan. Karena ketika ketemu sungai itu banget haus, langsung nyeblung minum tanpa pakai tangan, langsung dikokok. Akhirnya apa? Banyak lintah-lintah air yang kemakan, keminum itu akhirnya bibirnya itu hitam-hitam dan berdarah. Dan akhirnya menjadikan suatu racun dalam perutnya, ya gimana mau perang karena sudah tidak sehat. Dan memang di sini tersaring ternyata tentara yang berhasil menjalankan
titah Allah, dawuh Allah di sini jumlahnya 313 tentara. Karena yang tadi yang dari sekian puluh ribu yang melanggar akhirnya menjadi pengecut dan tidak ada kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Dan terusnya qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah, dan terus sebagian lagi dan seterusnya yang memang muti atau manut dawuh Raja Talut, yaitu adalah beberapa atau tentara-tentara yang mempunyai iman atau yang beriman, mempunyai keyakinan bahwa bakal ketemu dengan Allah. Tafsir di sini bil ba'tsi. Bahkan iman yang namanya iman ya pasti mengimani hari kebangkitan. Dan merekalah wahum alladzina jawazuhu, dan merekalah yang punya iman itulah yang berhasil melewati nahar atau bisa menyeberangi sungai. Kam fi'atin kam min fi'atin qalilatin khalabat fi'atan katsiran biidznillah wallahu ma'as sabirin. Terusnya ayat menjelaskan beberapa sudah betapa banyak ya, itu menjelaskan walaupun jumlah tentara itu sedikit, golongannya sedikit, tapi bisa mengalahkan atau mengalahkan jumlah tentara yang banyak, tentunya dan izin Allah dan iradahnya Allah. Wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu dan Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Pastinya kalau secara logika sedikit bisa mengalahkan yang banyak tanpa pertolongan Allah ya mustahil. Gimana betul? Mungkin ketika tanpa ada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncak ayat niku. Nah, napa kandungan dari ayat menika? Ini menjelaskan bahwa seluruh betul sekali ayat sebelumnya wala nabluwannakum. Kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan tentaranya Talut pun sudah menggambarkan bahwa mereka diuji oleh Allah ketika memang haus. Tujuannya bagus, jihad untuk membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis. Memang dalam perjalanan dijelaskan haram syadidan, panas sekali pastinya haus. Nah, ketika diuji jangan meminum nahar itu, air nahar itu, tapi karena imannya, bahasanya mungkin imannya orang yakin banget ya, orang iman banget, akhirnya ya nuruti nafsu. Jadi melanggar ketika tidak iman, imannya kurang, pasti nafsulah yang didahulukan. Ketika nafsu didahulukan, kerugian yang akan kita dapatkan. Gimana Bapak? Jadi hanya beberapa tentara saja yang memang beriman, yang memang yakin iman kepada Allah, yang akhirnya derek jauh datang pemimpin pun yang Raja Talut. Artinya ya kandungan ini luar biasa, menjelaskan kita ngalami sekarang ya, mendengarkan berita kok Yerusalem tanah suci, Baitul Maqdis, Palestina kan sebenarnya banyak orang-orang Islam. Kenapa badan? Jadi kenapa yang membebaskan tanah Palestina sampai sekarang kok belum bebas? Artinya apa? Banyak sekali kaum muslimin, hanya beberapa gelintir saja yang mampu menahan nafsu atau mampu benar-benar jihad fisabilillah. Gila mau baca. Pas sekali dengan dawuh Kanjeng Nabi wonten ing hadis yang maksudnya adalah nanti pada akhir zaman, suatu saat nanti ada masanya nanti wong Islam gue seperti makanan nang atas meja sing siap disantap nang para pemangsa.
Artinya ketika wong muslim seperti santapan, seperti makanan yang siap disantap, berarti mbok ora bisa ngapa-ngapa. Nah, nang sahabat Kanjeng Nabi ditanyakan, kenapa kok bisa begitu? Apakah kita kaum Islam itu hanya sedikit? Tidak. Bal katsira. Kita semuanya muslimin banyak sekali. Diketahuilah wong Islam di zaman itu seperti buih di lautan. Tidak ada daya. Ya seperti di sini lautan. Karena memang mereka tidak manut dawuh. Artinya apa? Ketika orang Islam sudah tidak menjalankan lagi norma-norma Islam, ya apa bedanya dengan buih di lautan? Nggak ada kekuatan. Lalu ditanyakan oleh sahabat Kanjeng Nabi, apa sebabnya kok seperti itu? Wong Islam banyak, kok orang dengan kekuatan, harus membebaskan Palestina saja kok tidak mampu. Apa alasannya? So, sekarang kita pikir ke apa, kita lihat, bok Islam bahkan kita kekuatan mayoritas Islam bok sedunia luar biasa, bahkan terbesar mungkin kedua lah seluruh selain Islam ya. Kekuatan Islam mayoritas kuantitas ini bahas kuantitas orang Islam di dunia banyak sekali. Gila mbatan. Tapi kenapa hanya membebaskan Palestina dan merdeka belum mampu sampai sekarang? Inilah sejarah menggambarkan. Sebelum itu pun sudah ini dijelaskan. Itu bala tentaranya Jalut puluhan ribu, 70.000 sing hanya bisa melewati nahar itu kok hanya 300 belasan tentara. Kita cermati, kita sekarang pun kita yang alami seperti zamannya Raja Talut. Wong Islam akeh, bahkan sekarang nilainya udah ratusan juta gini ratusan juta wong Islam. Miliaran bahkan. Tapi nggak ada kekuatan untuk membebaskan itu. Apa sebabnya? Itu ditanyakan oleh sahabat Kanjeng Nabi. Apa sebabnya? Orang Islam sebanyak itu mayoritas kok tidak mempunyai kekuatan? Jawabnya Kanjeng Nabi apa? Karena al-wahn. Karena orang Islam dijangkiti penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya dan takut mati. Gimana Bapak? Sekarang jangan tengok beberapa negara kaya di Timur Tengah. Bok kon belani Palestina pada etak-etak orang weruh, etak-etak orang kerungu. Karena memang takut nanti apa jenis di embargo apa ya. Nanti sama negara-negara kuat yang musuh Islam akan dicabut ekonomi atau hubungannya di stop. Artinya takut orang duwe dunia. Selain hubungannya, selain cinta dunia apa wahnu itu? Takut mati. Bok ditembak nang musuh ya. Kenapa membelani Palestina ditembak aku ya kepriwe. Nah, di saat seperti itulah Islam tidak mempunyai kekuatan. Makanya seperti santapan makanan yang siap dimangsa oleh pemangsa. Terus mudah-mudahan dengan wasilah kita ngaji bareng seperti ini, tumbuhkan keimanan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jadi garis bawah aja dadi wong rakus. Aja dadi wong rakus, tidak boleh serakah. Lagi kon nginum setitik kok malah nginumnya akeh. Menikalah poin ujian menika. Jadi kita dididik wasilah ayat menika kita biar jangan jadi orang rakus. Nah, nanti ketika kita rakus berarti ya menutupi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu dikedepankan, kerugian lah yang kita dapatkan. A'udzubillahi min dzalik. Pun sayat mawon yang pustaka 12. Insyaallah kita sedaya nggih pinaringan hidayah, inayah, rahmat satamipun Allah Subhanahu wa taala, dipun ijabah sedaya hajat-hajat kita, berikut keluarga besar kita. Allahumma amin. Insyaallah untuk kedepannya
walamma barazu li Jalut wa junudih al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kita. Ayo ke situ. Kemana? Ini lah kan rutin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana. Amin. كلها. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. آمين. كما ربيانا صغيرا. آمين. اللهم صل وسلم على محمد آمين. والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين. يا رب يا رب. استجب دعانا يا الله جميعا وتطهرنا بها من جميع العاصي والسيئات وترفعنا بها عن آمين. وتبلغنا بها اقصى الغايات آمين. الخيرات الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم انا نسألك علما نافعا آمين. وقلبا خاشعا ورزقا واسعا آمين. وشفاء من كل داء وما هم بضار احد آمين. وخاتمة حسنة. آمين. اللهم افتح علينا بفتوح العالمين. آمين. افتح علينا آمين. اللهم افتح علينا بفتوح العالمين. آمين. اللهم نسألك حبك. آمين. اللهم إنا نسأل حبك وحب النبي آمين. وحب من يحبك وحب العبد الذي يقربك آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى